Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas pengertian dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Sebelum membahas pengertian manusia, apa itu manusia? Manusia menurut para ahli disebut juga makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Sehingga para ahli mengatakan bahwa manusia berperilaku mengikuti antara integrasi individu dan lingkungan. Artinya, manusia berperilaku dipengaruhi oleh karakteristik itu sendiri dan oleh lingkungan. Dalam kompleksi sumber daya manusia lingkungan, di sini adalah organisasi atau perusahaan, sehingga kita akan lebih mudah menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia. Di mana manusia yang ada di perusahaan dikelola menurut para ahli, kita bisa menyimpulkan proses perencanaan, mengorganisasikan, kepemimpinan, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pembangunan karyawan, pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan. Individu, karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Dalam organisasi ada 3 tujuan. Perusahaan tidak hanya melakukan untuk mencari laba semata, harus ingat kepada karyawan dan harus ingat kepada masyarakat, karena perusahaan berdiri dalam lingkungan masyarakat. Di sini ada beberapa fungsi sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi manajemen SDM oleh sumber daya manusia dari mulai awal sampai akhir. Nah, kenapa harus sampai akhir? Agar semua sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua adalah pengangkatan dan pemberitahuan karyawan. Jika nanti sudah bekerja di sebuah perusahaan, mungkin berhenti karena alasan sendiri atau perusahaan. Nah, sedangkan pengangkatan itu dimulai dari rekrutan, kemudian seleksi dan penempatan. Jadi seleksi ini untuk mencari sumber daya manusia. Untuk selanjutnya, terbaik yang berfungsi pada perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah pengupahan dan pemberian. Nah, pengupahan dan pemberian ini tunjangan dalam memberikan balas jasa yang bekerja di perusahaan. Kemudian yang keempat adalah penilaian kinerja dan penghargaan dan pengembangan karir. Penilaian kerja untuk feedback sebagai pengembangan karir. Kemudian yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Nah, dan yang keenam, kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan ini untuk pekerja, yaitu untuk menjamin mereka bagaimana ke depannya. Dan kemudian pemimpin dan produktivitas. Kenapa perlu pemimpin? Kalaupun para karyawan yang mempunyai ahli tidak akan timbul. Jadi produktivitas harus ada pemimpin. Sekian penjelasan mengenai sumber daya manusia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.